Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 7 yang berbahagia. Saya Umi Nur Atika, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1A6 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Filosofi Pendidikan KHD. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut KHD, pengajaran atau underwage adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan, Offending, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan. Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik sebagai penuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai dengan kebutuhan tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentunya beda tanaman, beda cara merawatnya. Artinya, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa melayani siswa dengan berbagai kebutuhan siswa yang mempunyai keunikan yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan ide, kreatif, minat, bakat sesuai dengan potensinya masing-masing, tetapi harus tetap memberikan tuntunan dan arahan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan kodratnya. Dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya. Keluarga merupakan tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak. Trilogi Pendidikan KHD. Ing ngarsa sung tulodo di depan memberi teladan, ing madya mangun karso di tengah membangun semangat, tut wuri handayani di belakang memberikan dorongan. Penerapan di kelas dan sekolah kami. Sebagai pendidik, kita menuntun siswa ke arah yang lebih baik dengan membimbing, mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat siswa, menggali potensi agar menjadi pribadi yang terampil dan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Dengan melakukan kegiatan pembiasaan setiap hari, seperti melakukan salam, sapa, senyum, menghafal surat-surat pendek, membaca Al-Quran dengan program One Day One Ayat, sholat duha, sholat duhur berjamaah untuk menanamkan nilai-nilai dan budi pekerti serta akhlak yang mulia. Melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan berbagai metode dan tetap menghormati dan menghargai anak sesuai kodratnya. Sebagai guru, memberi teladan yang baik, memberi semangat serta memberi dorongan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani bagi tumbuh kembang anak. Tantangan dan harapan.
Adanya anggapan bahwa tugas mendidik adalah hanya tugas guru, maka kepedulian orang tua perlu ditingkatkan lagi, terutama tentang pendidikan budi pekerti, sehingga akan terwujud generasi yang berbudi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa perubahan sikap, sifat yang individualis, sehingga perlu diarahkan pada pemanfaatkan teknologi serta kegiatan yang positif, sehingga mampu mewujudkan siswa yang terampil dan berakhlak mulia. Maka perlunya dijalin kerjasama, komunikasi yang positif antara sekolah dan orang tua. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.